Halo, sekarang kita mau mencoba membahas tentang 5F framework, di mana sebuah framework kehidupan yang akan membuat kita tahu apa yang harus kita kerjakan, prioritas kita, dan apa yang baik untuk kita maupun sekitar kita. Oke. Sebagai manusia yang selalu bertumbuh dan berkembang, kita semua pasti pengen kita menjadi lebih baik. Kita punya keinginan atau harapan untuk menjadi dalam tanda kutip sukses, tapi kadang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan dan sebetulnya seperti apa sih kesuksesan itu atau apa yang kita kejar. Kita sering nggak tahu, kita masih blur dengan apa tujuan kita, dan kita tahu apa yang baik, apa yang benar, tapi kita nggak punya arah dan jarang untuk konsisten. Itu terjadi untuk semua orang, saya juga. Kadang untuk melangkah, ya kita mundur lagi, kita melakukan kesalahan, hal-hal yang sama, melakukan kebodohan yang sama, melakukan tindakan-tindakan yang kembali pada posisi di mana kita terpuruk. Nah, itu terjadi ke semua orang. Nah, ini saya berbagi pengalaman. Jadi bagaimana saat ini tepat di usia saya yang mendekati 48 tahun. Tentu bukan usia yang muda lagi ya. Jadi di 47 tahun penghujung, kurang lebih 2 hari lagi saya akan masuk ke usia 48. Nah, di sini saya akan berbagi sebuah framework di mana dengan framework ini kita akan bisa lebih fokus. Oke, tadi ada saya coba singkat menjadi 5F. F yang pertama yaitu faith atau keimanan, kedekatan kita dengan Tuhan. Kemudian fitness, lalu family, fortune, and fellowship. Nanti saya akan bagikan. Kenapa saya bagi menjadi 5F ini? Oke, mungkin lebih mudah seperti ini ya. Dengan 5 jari ini ya. Faith, fitness, family, fortune, and fellowship. Faith ini sebagai fondasi utama. Jadi untuk mengejar semuanya kita harus kuat, harus dekat dengan Tuhan, karena inilah goals kita. Kita akan memiliki goals, kita akan memiliki tujuan kalau kita dekat dengan Tuhan. Because the faith will strengthen spirit. Faith will strengthen spirit. Dan yang kedua adalah fitness. Fitness will strengthen energy. Karena saat kita tidak sehat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa membahagiakan keluarga, kita nggak bisa melakukan apapun. Kita hanya menjadi beban. So fitness will strengthen energy. Ya, tadi faith will strengthen spirit, fitness will strengthen energy. Dan yang ketiga adalah family. Family ini adalah jiwa kita. Dia yang akan mencintai, mereka yang akan mencintai kita tanpa syarat. So, family will strengthen soul. Ya, saya ulang lagi. Faith will strengthen spirit, fitness will strengthen energy, family will strengthen soul. And then
fortune. Fortune ini adalah legacy kita, legacy yang akan kita tinggalkan. Fortune ini butuh effort, jadi bukan sekedar uang ya, bukan sekedar finansial, tetapi lebih dari itu. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, fortune inilah yang akan meng-create legacy. Okay. Faith will strengthen spirit, fitness will strengthen energy, soul, family will strengthen soul, legacy will strengthen, fortune will strengthen legacy. Dan yang kelima adalah fellowship. Fellowship will create impact. Fellowship itu apa? Fellowship itu bagaimana kita berdampak pada lingkungan kita, orang-orang di sekitar kita, jaringan kita, dan sebagainya. Untuk kita bisa create impact, kita harus ada fellowship. Jadi 5 framework itu tadi kalau disingkat ya. Faith will strengthen spirit, fitness will strengthen energy, our family will strengthen soul, fortune will strengthen legacy, and fellowship will create impact. 5 hal ini kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, faith. Kenapa kita menjadikan faith menjadi basic yang utama, yang paling tinggi, yang teratas? Karena faith inilah yang akan tadi ya, sudah kita bahas di depan, bahwa faith inilah sumber goals kita, tujuan kita, the reason we are born, yang akan menguatkan spirit kita. Jadi kita tahu untuk apa kita diciptakan, untuk apa God creating us. Itu dengan spirit yang kuat, kita akan memiliki wisdom dan kebijaksanaan, dan hikmat lebih tepatnya, karena hikmat itu berasal dari Tuhan. Nah, faith ini di dalam faith ini pasti ada loss, sacrifice, and forgiveness. Jadi kita, karena Tuhan pada dasarnya adalah cinta, Tuhan adalah kasih, dan inti dari spiritualitas adalah cinta kasih, pengorbanan, dan forgiveness. Jadi bukan hanya sekedar mencintai, tetapi juga rela berkorban. Berkorban waktu, berkorban tenaga, karena tanpa cinta, tanpa pengorbanan, we are nothing. Dan yang ketiga adalah pengampunan. Jadi faith, dalam faith itu ada 3 hal yang menjadi intinya, yaitu love, sacrifice, and forgiveness. Karena dalam cinta selalu ada pengorbanan dan pengampunan. Ini esensi dari cinta yang sudah diberikan, dan nature dari Tuhan itu cinta, pengorbanan, dan pengampunan. Yang kedua adalah fitness. Fitness ini menjadi sumber energi kita. Kita nggak akan punya energi kalau kita nggak sehat. Nah, untuk menjaga kesehatan ini ada 3 hal yang kita semua tahu, tapi kita jarang melakukannya dengan baik. Istirahat yang cukup, makanan sehat, dan olahraga, workout. Ya, 3 poin ini aja sih. Ini jadi framework kita: rest, food, and workout. Itu harus jadi daily habit kita. Rest, food, and workout. Kemudian yang
ketiga adalah family. Family ini support system kita dan pusat kehidupan kita. So inside of the family ada 3 hal yang penting, karena family ini menjadi sumber mentality kita. Family ini adalah life, kehidupan kita. Dan jangan lupa family ini adalah our fun, hobi kita, kebahagiaan kita, kehidupan yang bahagia itu sumbernya dari family. Sebahagia-bahagianya orang tidak akan bisa merasa bahagia tanpa family. Meskipun dia hidup sendiri, dia pasti akan punya family untuk membuat dia bahagia. Nggak bisa orang bahagia sendiri terus. Meskipun dia seorang misalnya, let's say hidup sebatang kara, dia akan membutuhkan teman, dia akan membutuhkan sahabat yang bisa dia panggil sebagai family, yang bisa dianggap sebagai family. Let's say pet juga kan, pet akan merasa bahagia kalau dia punya family. Anjing, kucing, dia bahagia kalau dia punya family. Coba dia hidup sendiri. Sumber kebahagiaan kita adalah family. Sumber kehidupan kita adalah family. Dan sumber mentality kita adalah family. Makanya family itu adalah pondasi yang tidak bisa kita tinggalkan. Dari yang penting tadi ya, faith harus kuat dulu, fitness harus sehat, kalau enggak kita akan jadi beban. Dan family sebagai jiwa kita, sebagai soul kita, kehidupan, mentality, dan pusat kebahagiaan kita. That's family. Kalau 3 framework itu tadi sudah terpenuhi, framework keempat adalah fortune. Fortune seperti kita bahas sebelumnya juga, fortune itu bukan sekedar finance. Fortune adalah dampak dari investasi layar ke atas. Dampak dari investasi knowledge kita. Dampak dari investasi kita atas pengetahuan yang kita serap, atas usaha yang kita lakukan. Jadi kenapa saya bilang fortune itu sebagai dampak, karena automatically ya, kalau kalian cerdas, kalian selalu menginvestasikan leher ke atas, wellness, fortune itu menjadi unavoidable impact, dampak yang nggak bisa kalian hindari. Otomatis orang yang memiliki pengetahuan yang kuat, memiliki etos kerja yang kuat, dia akan mempunyai wealth dan tools untuk dia mencapai fortune. Dan fortune ini apa? Ini sebuah legacy yang bisa diturunkan. Sebuah legacy, kita kalau kita nggak punya wealth, kita nggak punya bukan sekedar kekayaan ya, tapi fortune untuk kita sebagai sarana untuk membahagiakan keluarga kita, sebagai sarana untuk
untuk memprovide kelangsungan hidup keluarga kita dengan layak, dengan baik, just enough, nggak harus berlebihan, just enough. Itu akan menjadi legacy, dan itu merupakan tools untuk kita bisa melakukan sesuatu yang lebih. Kalau kita nggak bisa create fortune, kita akan susah untuk berdampak. Jadi ya mau nggak mau ya itu fortune itu framework, di dalamnya ada 3 hal juga, yaitu knowledge, wealth, and it's a tool and tools. Jadi di dalamnya tuh ada banyak tools, bisa AI, bisa sistem, so everything is a tools to create fortune, to make a legacy. Oke, dan framework kelima adalah fellowship. Fellowship atau pelayanan, atau bagaimana kita bisa berdampak. Dan fellowship itu tadi adalah impact. Bagaimana hidup kita bisa create impact to others, impact to environment. Kita punya lingkaran pengaruh. We have greatness, we have impact, we have an impactful life. Itu kalau kita mau berbagi. Hidup kita baru bisa berdampak kalau kita mau berinteraksi dengan orang-orang lain, berbagi dengan orang lain, menjadi support bagi orang-orang sekitar kita. Kita punya network, kita punya jaringan, ya, because your network is your network. Ya, kita punya jaringan, kita punya lingkungan untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa berdampak sosial bagi sekitar kita. Jadi inner framework dari fellowship ini ada 3 juga, yaitu support, network, and social. Karena network itu yang akan melipat gandakan kemampuan kita. Dan fellowship inilah yang menjadi fungsi support, fungsi kita untuk mensupport orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita. Bagaimana kita bisa berdampak itu dari fellowship. Oke. Nanti akan saya share infografisnya. Jadi faith will create spirit. Faith itu intinya ada 3 hal, yaitu love, sacrifice, and forgiveness. Fitness will create will accelerate energi. Fitness itu juga 3 hal, rest, food, good food, and good workout. Good rest, good food, good workout. Dan yang ketiga tadi family, that will accelerate our soul. Family tadi ada 3 framework juga, mentality, life, and fun. Lalu fortune, that will make legacy. Itu juga 3 frameworknya. Knowledge, wealth, and tools. Lalu fellowship, that can bring impact to others. Itu juga ada 3 framework. Support, network, and social. Oke, mungkin itu dulu. Jadi dengan mengikuti framework ini, kita akan lebih mudah. Kita bisa bikin red card ya,
di setiap minggu evaluation and plan itu bisa kita bagi jadi 5 hal tadi. Terus setiap minggu minimal ya, setiap minggu kita merenungkan bagaimana sih perkembangan faith kita nilai, oh so far masih 6 atau udah 7 atau bagaimana dengan fitness, aduh fitness aku nggak olahraga sama sekali, makananku jorok, terus istirahatku kacau, aku nilai berapa gitu. Kehidupan keluargaku gini, oh udah bagus, aku nilai berapa. Jadi setiap hari kita bisa measure our improvement itu dari 5 aspek ini. Dengan kita memahami framework ini, kita bisa mudah untuk tahu sejauh mana sih selama seminggu ini kita bertumbuh. Jadi kalau kelima hal ini sudah penuh, semakin penuh, niscaya mau nggak mau ya kita akan hidup semakin baik. Ya, 5 framework ini yang akan membentuk, mungkin yang kalau di bukunya Stephen Covey ada 8 habit, tapi dengan 5 framework ini kita akan jadi lebih mudah untuk menuju ke sana. Ya, dengan perubahan kecil, kita tahu arah pergerakan kita, arah pertumbuhan kita kemana, kita bisa tahu. Oke, that's it. Thank you. I love you. I forgive you and I never give up on you.